Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Mirdasari. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan PPT kami yang berjudul Analisa Kandungan Pemanis Buatan pada Sari Buah Markisa. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga berhubungan dengan pangan. Zat aktif adalah zat yang sengaja ditambah atau tidak sengaja ditambahkan ke dalam makanan, serta minuman untuk memperbaiki gizi, rasa, serta memperbaiki penampilan. Bertemu dengan saya Bayu Dwi Prayoga dari kelas 6A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami sebelumnya, yaitu materi kami yang berjudul tentang analisa kandungan pemanis buatan pada sari buah markisa. Pemanis ini adalah suatu senyawa yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk-produk pangan, industri, makanan atau minuman untuk kesehatan. Pemanis ini berfungsi untuk meningkatkan cita rasa, menutupi rasa yang kurang enak, memperbaiki sifat-sifat fisik, serta untuk pengawet makanan. Di sisi itu juga, pemanis ini juga berfungsi untuk sumber kalori bagi tubuh, tapi dalam jumlah tertentu saja. Pemanis bisa didapat dari buah yang segar yang telah diolah atau dibersihkan sebelumnya, lalu dihancurkan, lalu diambil airnya untuk ditambahkan sebagai pemanis dalam suatu olahan pangan. Saya Cantika Mita. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan pemanis. Pemanis adalah senyawa kimia yang sering digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta makanan dan minuman kesehatan. Pemanis berfungsi sebagai peningkatan cita rasa, aroma, memperbaiki sifat fisika dan kimia, pengawet, sekaligus menjadi sumber kalori bagi tubuh. Sedangkan sari buah adalah cairan yang dihasilkan dari pemerasan, penghancuran dari buah segar yang telah dimasak. Pemanis juga sebagai bahan tambahan pangan, berupa pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami contohnya gula tebu, gula merah, gula aren, dan madu. Pemanis buatan contohnya sakarin dan siklamat. Saya Desi Prasista, saya dari kelas 6B. Saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang batas penggunaan maksimum pemanis buatan menurut BPOM nomor 4 tahun 2014. Yang pertama itu adalah asam sulfam K. Itu batasnya 0 sampai 15 mg, yang kedua aspartam 0 sampai 40 mg, yang ketiga siklamat 0 sampai 11 mg, yang keempat sakarin 0 sampai 5 mg. Yang selanjutnya adalah sukrosa. Sukrosa itu 0 sampai 15 mg. Yang terakhir itu adalah neotam 0 sampai 2. Saya Dinsyriani, kelas 6B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklamat. Siklamat pertama kali ditemukan dengan tidak sengaja oleh Michel Schweda pada tahun 1937. Sejak tahun 1950, siklamat ditambahkan ke dalam pangan dan minuman. Dan siklamat itu sendiri tersedia dalam bentuk asam siklamat dan garam kalsium. Namun, yang umum digunakan adalah natrium siklamat. Dan dalam perdagangan, siklamat dikenal dengan nama asurgin, sukarin, dan sukrosa. Siklamat memiliki rasa manis tanpa rasa ikatan atau pahit, bersifat mudah larut dalam air, dan intensitas kemanisannya itu 30 kali kemanisan dari sukrosa. Dalam industri pangan, natrium siklamat dipakai dalam bahan pemanis yang tidak memiliki nilai gizi. Dan siklamat ini memiliki sifat tahan panas sehingga sering digunakan dalam pangan yang diproses dalam suhu tinggi. Menurut Perka BPOM Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pemanis, batas penggunaan siklamat itu sendiri adalah 0 sampai 11 mg per kilogram berat badan. Efek negatif tidak langsung seketika terjadi pada manusia, tetapi membutuhkan waktu lama karena terus terakumulasi di dalam tubuh manusia. Efek negatif tersebut antara lain dapat merangsang pertumbuhan kanker kandung kemih, alergi, bingung, diare, hipertensi, insomnia, iritasi, migrain, dan sakit kepala. Selain
terjadi karena otak masih dalam tahap perkembangan dan proses terakumulasi pemanis buatan pada jaringan syaraf. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Rahayu dari kelas 4E. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Sakarin. Sakarin secara tidak sengaja ditemukan oleh Ramsay dan Falbrecht di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1879. Secara umum, garam sakarin berbentuk kristal putih, tidak berbau atau berbau aromatik lemah, dan mudah larut dalam air, serta berasa manis. Saya Nyimas Langgraini Putri, kelas 4C ingin menjelaskan, pada tahun 1971, suatu penelitian yang dilakukan oleh Wisconsin Alumni Research Foundation atau WARF membuktikan bahwa sakarin tergolong pada zat penyebab kanker atau carcinogens. Dari 15 ekor tikus yang diberi sakarin, 50% atau 7 ekor tikus diantaranya menderita kanker pada kantung empedu setelah mengkonsumsi sakarin dalam selama 2 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1977, Canada Health Protection Branch melaporkan sakarin bertanggung jawab terhadap terjadinya kanker kantung kemih. Nama saya Sri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih keuntungan dan kerugian pada pemanis buatan tersebut. Saya pertama akan menjelaskan keuntungan pada pemanis buatan. Yang pertama, keuntungannya, pemanis buatan merupakan pemanis yang non-nutritif sehingga tidak dapat menghasilkan kalori, dapat dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Yang kedua, pemanis buatan bukan merupakan substrat pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat meningkatkan umur simpan produk pangan. Yang ketiga, permen yang biasanya dihindari karena kekhawatiran gigi berlubang, maka dapat dikonsumsi dengan aman karena tidak meningkatkan pertumbuhan mikroba pada mulut. Barusan saja saya sudah menjelaskan keuntungan pada pemanis buatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa aja sih kerugian pada pemanis buatan tersebut. Yuk, yang pertama, kerugiannya, beberapa produk untuk diet yang mengandung pemanis buatan seringkali tinggi kandungan lemak jenuhnya, sehingga sebaiknya dihindari konsumsi dalam jumlah banyak. Yang kedua, beberapa pemanis buatan menyebabkan terjadinya laksatif atau gangguan pencernaan dan dapat menyebabkan diare. Saya Yohana Noftasari ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Markisa atau Passiflora itu sendiri tergolong ke dalam tanaman bergenus Passiflora. Mereka berasal dari tanaman tropis dan subtropis di Amerika. Markisa berbentuk bulat dan memiliki biji berselaput kuning. Berdasarkan hasil analisis kualitatif pada sampel sari buah Markisa menunjukkan bahwa semua sampel positif mengandung pemanis buatan sakarin. Hal ini dibuktikan dengan adanya hijau berfluoresensi dan positif mengandung pemanis buatan siklamat. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya endapan putih. Sedangkan untuk hasil analisis kuantitatif pada sampel sari buah Markisa, kandungan pemanis buatan siklamat dan pemanis buatan sakarin yang terdapat pada sampel sari buah Markisa akan dijelaskan pada tabel berikut. Saya Adi Cuitasari, saya ingin mempresentasikan dari kadar rata-rata pemanis buatan sakarin dan siklamat. Dari sampel A itu sakarinnya 1021,1 mg per kilogram, siklamatnya 2,71 gram per kilogram. Yang B, sikarinnya 4.829 mg per kilogram, siklamatnya 2,88 gram per kilogram. Yang C, 17.061,91 mg per kilogram, siklamatnya 1,51 gram per kilogram. Sedangkan yang D, 629,59 mg per kilogram, siklamatnya 2,37 gram per kilogram. Penelitiannya itu dari yang dilakukan dengan menganalisis kandungan pemanis buatan sakarin dan siklamat dalam minuman sari buah Markisa diproduksi dari Makassar, di mana penelitian yang bertujuan untuk menentukan kadar pemanis buatan sakarin dengan menggunakan
spektrofotometri, UV, visible, dan siklamat dengan menggunakan metode gravimetri dan menetapkan kadar tersebut sesuai dengan aturan Departemen Kesehatan. Pada umumnya, dalam pembuatan minuman sari buah markisa tidak sepenuhnya menggunakan gula sebagai bahan pemanis, melainkan sebagian menggunakan pemanis buatan seperti sakarin dan siklamat. Terus, hal tersebut bertujuan untuk mencapai keuntungan karena di sampingnya harganya itu relatif murah dan mempunyai tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi dari pemanis alami. Sekian presentasi. Bila banyak kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.